Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita datang di tempat ini, kita mau bersukacita, memuji nama Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, memuji dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara, kita mau semakin lebih lagi bersukacita dalam Tuhan. Karena orang yang menabur dalam Tuhan pasti akan Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menari dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan cucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa dengan yang menari dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Kadang jalan-Mu tidak dapat kami selami Tuhan. Satu hal yang kami pegang Tuhan, janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan. jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
perlu tuntunanmu Tuhan. Kami perlu Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang mengajari kami supaya kami dapat mengerti, terlebih melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Walking in the Footsteps of Christ. Artinya berjalan mengikuti jejak Kristus. Nah kalau kita mendengar kata jejak saudara, apa sih yang ada di pikiran saudara? Misalnya jejak rekam. Kalau kita berjalan ada jejaknya, berarti ada sesuatu yang ditinggalkan pada daerah tersebut. Benar nggak saudara? Kalau misalnya saudara melakukan penyidikan atau penyelidikan gitu ya, misalnya ada pencurian gitu, yang pasti orang cari adalah jejaknya. Entah jejak kakinya atau sidik jari. Itu jejak yang ditinggalkan, bagaimana orang itu bisa melihat dari mana orang datang dan kemana orang itu pergi. Nah, kita mau melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini mengikuti jejaknya Kristus dengan cara apa saudara? Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kata-kata berjalan bersama-sama dengan Tuhan ini memiliki arti saudara, yaitu apa saudara? Hidup kita adalah dalam tuntunannya Tuhan. Sebelum kita lanjut saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Apakah yang dimaksud dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau berjalan mengikuti jejaknya Tuhan? Kalau kita melihat jejak berarti kita melihat kemana orang itu pergi dan kita mengikuti. Yang pertama saudara, ini memiliki arti meniru akan Allah. Kita akan lihat di Efesus 5 ayat 1 sampai 2 berbicara seperti ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, yang hidupnya di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihani kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kata-kata pertama dikatakan jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kata-kata anak-anak ini saudara dikatakan bagaimana kita memiliki suatu identitas yang baru. Dahulu dikatakan kita bukanlah bagian daripada kerajaan Allah, tetapi kita semenjak menerima Kristus dijadikan anak oleh Dia. Makanya kalau kita lihat Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa dengan cara berbicara Bapa kami yang di sorga. Jadilah penurut-penurut Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Bapa kita. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu. Kalau kata-kata sebagaimana diucapkan itu berarti ada sesuatu yang sudah dilakukan atau kita mencontoh atau meniru. Kalau saya bilang mainkanlah piano sebagaimana saya memainkannya, berarti setiap nada yang saya pencet, saudara harus mengikuti nada yang sama. Itu namanya sebagaimana. Dikatakan sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kamu. Berarti kita melihat bahwa keinginan Tuhan supaya kita meniru Dia. Kalau Dia ini mengasihi kita, kita juga hidup di dalam kasih-Nya. Firman Tuhan menyatakan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Inti dari kekristenan adalah bagaimana kita tahu kita ini diselamatkan melalui pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Ini dua hal yang gak bisa dipisahkan saudara. Dan kedua saudara, kita akan melihat
bagaimanakah kita bisa meniru Tuhan? Kristus mempersembahkan dirinya, dikatakan menyerahkan dirinya untuk menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kita lihat di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Di kitab Efesus dibilang Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Di kitab Roma dikatakan kita mempersembahkan tubuh kita atau kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Ketika kita berbicara mengenai persembahan, saudara, ada banyak jenis persembahan. Tetapi di sini berbicara mengenai persembahan yang sejati. Dikatakan, kalau saudara baca judul dari perikopnya, persembahan yang benar. Artinya di sini saudara, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Dikatakan yang berkenan kepada Allah. Lanjutnya di titik 2 saudara, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mendengar kata ibadah, ini bermaksud bukan hanya ibadah kita datang ke suatu tempat untuk berkumpul, tetapi ibadah di sini merupakan sebuah perwujudan dari hubungan kita dengan Tuhan yang terlihat dari kasih kita. Nah, kalau saudara lihat di ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimanakah kita bisa mempersembahkan diri kepada Allah? Melalui pembaharuan budi. Dikatakan, sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi serupa seperti dunia ini. Dunia tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus berkata, saudara, dunia itu membenci aku. Kenapa? Karena aku tidak berasal daripada dunia. Tapi Tuhan Yesus gak berbicara sampai di situ. Dia berkata apa? Dunia juga membenci kamu karena kamu bukan berasal dari dunia. Memang kita dilahirkan di dalam dunia, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang mau melihat kerajaan Allah dan yang mau masuk dalam kerajaan Allah, mereka harus dilahirkan kembali. Nah, kita akan lanjut saudara. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6 berbicara seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, D-nya huruf besar yaitu ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa kok dikatakan kita ini berjalan mengikuti jejak Kristus? Karena dikatakan kalau kita ini ada di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu mengikuti jejaknya Tuhan. Nah, kalau kita lihat saudara, bagaimana Paulus pun berbicara mengenai hal yang sama. Saudara bisa lihat di 1 Korintus 11 ayat yang 1 dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau saya bilang ikutlah saya, berarti saudara kalau saya pergi ke Indomaret, saudara akan ikut saya ke Indomaret. Di sini dikatakan kalau kita melihat jejak Kristus, berarti kita hidup sepadan dengan apa yang Kristus lakukan. Yang kedua saudara, kita akan lihat kalau yang tadi poin pertama kita menjadi peniru Tuhan, yang kedua kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Di manakah ayatnya saudara? Kita akan lihat di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 18. Kita baca dari ayat 10 dulu ya. Di sini dikatakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ulangin ya saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Tuhan di sini mau mengajarkan bahwa kekuatan yang kita miliki itu bukan berasal daripada diri kita. Setelah kita ini
menerima Tuhan, kita ini dikatakan mati bersama-sama dengan Dia dan kita hidup adalah bersama-sama dengan Dia atau hidup kita itu adalah Dia, berarti kekuatan yang kita miliki ini ada di dalam siapa saudara? Tuhan. Kalau kita lihat dari Tuhan Yesus sendiri saudara, bagaimana Dia ini yang adalah Tuhan, Dia mengosongkan dirinya dan Dia ini memberikan teladan kepada kita. Dia sendiri tidak menggantungkan kekuatan itu pada dirinya, tetapi dikatakan di firman Tuhan, pagi-pagi dengar dia berdoa, malam-malam dia berdoa. Saudara bisa lihat bagaimana ketika dia akan disalib, saudara, dia itu pergi ke taman Getsemani, dia berdoa di sana, ya Allah atau ya Bapa, sekiranya mungkin lalu karena cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ini berbicara mengenai apa? Dia ini meminta kekuatan daripada Bapaknya. Dan firman Tuhan berkata bahwa malaikat datang untuk menguatkan dia. Kita lihat saudara di ayat 11 dikatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirahkanlah keadilan. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah. Kita bisa lihat kalau kita bilang kita ini mengikuti jejaknya Kristus. Ketika Kristus ini saudara dicobai, bagaimana kalau saudara lihat setelah dia dibaptis, dikatakan di Alkitab bahwa Roh Kudus itu menuntun dia ke padang gurun untuk dicobai, dan dikatakan bagaimana dia ini disuruh apa saudara? Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Dengan perkataan apa saudara? Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Bagaimanakah cara Tuhan Yesus menghadapi tipu muslihat iblis? Kalau Adam dan Hawa, saudara, kalau waktu itu Hawa yang ketemu sama iblis, dikatakan ketika itu, makanlah buah itu, maka kamu tidak akan mati. Dia tidak mengcounter dengan apa yang dikatakan Tuhan, tetapi dia memakan. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan contoh. Ketika iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti kalau kamu memang benar anak Allah. Tuhan Yesus berkata apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus di sini menggunakan firman untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena firman Tuhan berkata bahwa iblis itu adalah bapa dari segala apa? Pendusta. Dan iblis itu punya tujuan cuma 3 saudara, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, R-nya huruf besar berarti Roh Kudus, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. 18 dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh, saudara. Berarti di sini kita bisa melihat kehidupan yang Tuhan Yesus miliki adalah kehidupan doa. Dia memulai harinya dengan doa, dia menutup harinya dengan doa. Ketika dia menghadapi masalah, apakah yang dilakukan saudara? Berdoa. Masih ingat saudara ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan? Dia berdoa kepada Bapaknya, mengucap syukur, dan setelah itu membagi-bagikannya. Lanjut, bagaimana dengan kisah Lazarus? Apakah yang Tuhan Yesus lakukan ketika melihat bahwa Lazarus telah 4 hari mati? Dia berdoa kepada Bapaknya, dia berkata, ya Bapa, aku tahu bahwa Engkau mendengarkan aku dan selalu mendengarkan aku.
Tetapi karena orang banyak ini, dan supaya mereka tahu bahwa aku datang daripadamu, dia berkata kepada Lazarus apa? Lazarus, keluarlah, bangkitlah dan keluarlah. Jadi kita bisa melihat bahwa kehidupan doa Tuhan Yesus ini yang memberikan dia ini kekuatan. Nah, makanya saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kenapa di dalam roh? Karena firman Tuhan berkata sebenarnya kita ini tidak tahu bagaimana cara berdoa, tetapi Roh Kudus yaitu penolong yang diberikan kepada kita membantu kita untuk berdoa supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, kita lihat saudara di dalam kitab Yesaya 40, saya akan bacakan dari ayat 28 sampai 31. Kita berbicara mengenai kekuatan di dalam Tuhan. Di sini dikatakan seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tak terduga pengertiannya. Ia tidak menjadi lelah. Artinya saudara, gak pernah Tuhan akan berkata aku lelah. Dan yang kedua dikatakan di sini, ia ini tidak terduga pengertiannya. Makanya Tuhan bilang bahwa jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu. Dan kalau saudara lihat di sini dikatakan di ayat 29, dia yaitu Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan menyatakan di sini saudara, bagaimana dia yaitu Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Masih ingat perkataan Tuhan Yesus, marilah datang kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika apa saudara? Ketika datang kepada Tuhan. Ketika apa? Ketika kita ini mau untuk berjalan mengikuti jejaknya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kita bisa melihat bagaimana hal ini juga yang dilakukan oleh pemazmur yang bernama Daud. Dia tidak mengandalkan apa yang menjadi kekuatannya. Kalau kita melihat saudara, di kitab 1 Samuel 17, kita melihat bagaimana Daud ini menghadapi orang Filistin. Ketika diancam oleh orang Filistin, dia berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa yang di sini dikatakan saudara? Daud berkata, aku datang dengan apa saudara? Nama Tuhan semesta alam. Dia menghadapi seseorang yang telah istilahnya berpakaian perang lengkap saudara, dengan segala tombak, lembing dan apa yang dia miliki, dan mengandalkan kekuatannya dia, kemampuan dia untuk berperang. Makanya kenapa ketika si Daud itu berkata kepada Saul dia ingin berperang, Saul gak kasih. Kenapa? Dia bilang, orang ini sejak mudanya sudah berperang dan kamu masih terlalu muda, kamu gak akan bisa untuk mengalahkan dia. Tetapi Daud bilang apa?
Aku datang dalam nama siapa saudara? Tuhan. Karena dia mengerti bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam dirinya. Di sini kita bisa melihat saudara bahwa kerinduan Tuhan, bahwa kita dalam kehidupan kita itu berjalan bersama-sama dengan Kristus, juga berjalan mengikuti jejak Kristus. Artinya apa saudara? Apa yang Tuhan itu lakukan, kita melakukan hal yang sama. Untuk menutup saudara, kita bisa lihat di dalam kitab kitab Yakobus 1 saudara, ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jikalau seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia berkata apa saudara? Apa yang aku lihat dari Bapakku itu yang aku lakukan. Apa yang aku dengar dari Bapakku itu yang aku katakan. Artinya dia ini menjadi pelaku dari apa yang Bapaknya itu katakan. Kenapa? Karena dia mengerti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Bahkan sampai dia berkata, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Di sini dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan dia berkata sama Bapaknya, ya Bapak, aku telah mempermuliakan engkau dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Nah, Tuhan juga menginginkan saudara dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di sini dikatakan di ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kenapa saudara dikatakan? Tetapi kalau orang itu meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Kata-kata bertekun ini memiliki suatu arti saudara, bahwa orang itu memiliki kegigihan untuk terus mengerjakan hal tersebut. Kalau sekiranya ada saudara di sini yang pernah belajar sesuatu, bisa katakanlah musik gitu ya, main lagu-lagu yang sulit. Saudara, ketekunan itu berarti saudara ini memiliki istilahnya suatu apa ya namanya, kekuatan. Walaupun lagu itu sukar, saudara akan terus melatih sampai saudara akhirnya bisa. Nah, di sini saudara kita bisa melihat kalau kita ini tekun dalam firman Tuhan, berarti apapun yang ada di situ yang ditulis di firman Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk melakukannya. Dan di sini dikatakan bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dikatakan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia akan sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas apa saudara? Batu karang. Ketika ada badai, ada angin, ada ombak, ada apapun juga yang menimpa, rumah itu akan tetap teguh. Dan demikianlah kehidupan kita saudara, ketika kita mau saudara untuk mengikuti jejak Kristus, berjalan bersama Kristus, mendengarkan perkataan dia, melakukan apa yang menjadi perkataannya dia, kehidupan kita akan kuat di dalam dia. Kenapa? Karena Tuhan merupakan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Saya undang pemusik dan singer untuk maju. Kita akan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk lebih dalam Tuhan
bukan hanya mengenal Engkau, tapi kami mengikuti jejak Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di mana kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, di mana kehidupan kami dibangun di atas Engkau ya Tuhan, yaitu batu karang, supaya kami lebih lagi Tuhan ada di dalam Engkau, lebih di dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kasih-Mu terpancar keluar, supaya kami bisa mengasihi dengan kasih yang Kau berikan kepada kami, sama seperti Engkau menyerahkan nyawa-Mu Tuhan, menyerahkan kehidupan-Mu untuk menjadi korban yang sempurna. Demikianlah kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan, menjadi korban yang sempurna Tuhan, ibadah yang sejati kami Tuhan, melalui apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya memuliakan Engkau. Mari saudara kita nyatakan, bawaku lebih dalam ya Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi, dipenuhi kemuliaan-Mu. Penuhiku ya Roh Kudus, Penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Lebih lagi, sampai Roh-Mu
ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, pengertian Tuhan, yang mengajar kami Tuhan, yang memberikan kami Tuhan pikiran-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, apa yang menjadi jalan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berjalan Tuhan, mengikuti langkah-Mu ya Tuhan, mengikuti jejak-Mu ya Tuhan, sama seperti Engkau memuliakan Bapa Tuhan dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Demikian kami Tuhan memuliakan Engkau dengan cara mengakui Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami, kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memenuhi segala pikiran hati kami, karena di dalam Engkau Tuhan kami menerima kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.